Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, Pak Ketua Kelas mohon untuk dipimpin ya berdoanya. Doa selesai. Oke anak-anak, sekarang yang tidak berangkat siapa ya? Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak berangkat? Beta. Ya, Beta kemana? Oh sakit, oke. Oke anak-anak, hari ini kita belajar Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku. Kalian pasti tahu kan Al-Quran itu apa? Siapa yang mau menjawab? Oh iya Mita. Oh ya, Mita menjawab. Nah, untuk Mita benar. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur kepada Nabi Jibril. Oke, selanjutnya ada fungsi Al-Quran. Siapa yang tahu fungsi Al-Quran? Tolong tunjuk jari yang tahu. Oh ya, kamu Bambang mau apa? Oh ya, fungsi Al-Quran adalah sebagai hujah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sekarang anak-anak tahu nggak apa yang namanya hadis? Pasti udah sering dengar kan apa itu hadis? Yang tahu boleh tunjuk tangan. Nanti ibu tolong dijawab. Oke, jadi hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan Rasulullah SAW. Oke anak-anak, kan tadi kita udah membahas Al-Quran dan hadis. Nah sekarang ibu mau bagi kelompok buat kalian untuk mendiskusikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku ya. Nah sekarang kan tadi ibu udah membagi kelompok ya kan. Nah sekarang berarti ibu tunjuk ya kelompok siapa yang maju. Ya kelompok Mita sekarang maju untuk menjelaskan apa itu Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup kalian ya. Oke baik, terima kasih kelompok Mita, bagus sekali penjelasannya. Nah sebagai Al-Quran sebagai pedoman hidup memberikan petunjuk lengkap terhadap aturan hidup manusia yang dapat menciptakan kehidupan nyaman, bahagia, dan sejahtera. Nah maka Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita masing-masing. Nah sebagaimana misalnya nih, ketika kalian kan masih resah atau gimana gitu, atau lagi bimbang mau dapetin masalah apa tuh kayaknya coba deh kalian membaca Al-Quran gini-gini, pasti hati kalian kan adem gitu. Al-Quran tuh buat pedoman kita gitu. Al-Quran bisa sebagai obat. Oh iya, fungsi Al-Quran sebagai itu di kehidupan manusia itu ada 3. Coba siapa yang tahu? Coba nanti tunjuk jari ya. Oke, ya sekarang kamu email kan tadi tunjuk jari apa fungsi Al-Quran sebagai kehidupan manusia ada berapa? Ya ada 3. Yang pertama apa? Ya yang pertama benar Al-Huda. Yang kedua apa? Ya Al-Furqan. Dan yang ketiga Asy-Syifa ya. Nah kalau sekarang ibu tunjuk ya. Nah sekarang kamu Nindi kalau Al-Huda artinya apa? Coba. Ya betul, Al-Huda itu artinya petunjuk yang bagus. Nah kalau sekarang kamu bagus, apa artinya Al-Furqan? Apa? Ya kamu pinter. Al-Furqan artinya pembela di mana yang hak dan mana yang batil. Nah coba kamu kansa apa itu? Oh yang ketiga deh Asy-Syifa. Coba Asy-Syifa itu apa? Iya benar, Asy-Syifa itu artinya obat atau penyembuh. Misalnya kalau kita misalnya kita tuh lagi bingung atau gitu sih, coba deh kalian tuh baca Al-Quran, siapa tahu nanti artinya adem ya kan. Ya biasanya seperti itu. Oh ya, kalian tahu nggak apa perbedaan antara Al-Quran dan hadis? Coba itu yang belakang kalian jangan bicara sendiri ya, nanti ibu tunjuk. Kalau begitu Mas Udin, oke Mas Udin kamu
Itu ya, apa perbedaan antara Al-Quran dan hadis? Coba apa yuk? Oh iya, bagus jawaban Mas Udin. Ada yang mau menambah lagi nggak teman-teman? Jadi gini ya, kalau untuk isi Al-Quran itu dapat kita jadikan pedoman bagi seluruh umat Islam. Nah, kalau ada pun hadis, karena semua hadis itu tidak sahih anak-anak, dan ada pula yang doif sehingga kebenarannya itu masih masih diragukan gitu loh. Jadinya tuh ya alangkah baiknya mending Al-Quran saja yang kita jadikan pedoman. Oh ya anak-anak, ada tambah lagi ya dari ibu, kalau ada juga fungsi hadis terhadap Al-Quran itu menjelaskan ayat Al-Quran yang bersifat mujmal. Ada yang tahu nggak anak-anak mujmal itu apa? Ya, mujmal itu secara global, maksudnya ada beberapa ayat Al-Quran yang masih perlu penjelasan yang terperinci, dan keberadaan hadis untuk menjelaskannya itu juga terperinci. Misalnya nih contohnya itu perintah sholat dalam Al-Quran belum dijelaskan tata caranya ya kan, dan hadis menjelaskan secara terperinci. Nah jadinya itu fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ya begitu. Misal kalau ada kan di Al-Quran kan ada perintah sholat, nah tapi belum dijelaskan gimana caranya, kan nggak mungkin ya kalau jadi nah jadi itu kayak gitu. Misalkan kan di Al-Quran kan ada ayat sholat, itu kan perintah sholat itu kan masih kan nggak ada tata caranya kan, gini aja. Nah terus kalau dia itu kan ada tata cara sholat itu nggak lama gitu. Hadis untuk Al-Quran tuh ya pelengkap itu aja sih. Ya ada yang mau ditanyakan nggak anak-anak? Enggak deh ya. Oh iya, mumpung kebetulan ini waktu itu sudah selesai, anak-anak jangan lupa belajar ya di rumah, dan kesehatan juga. Terus, oh ya nanti ibu beli PR aja ya buat kalian belajar. Buka halaman 35, nanti kalian bisa belajar bareng. Misalnya kalian SMS Mita nanti, oh iya misalnya Mita nanti ke rumah ini diskusi ya kan, kalian bisa diskusi bareng nantinya. Misal kan kalian bisa diskusi bareng, nongki bareng gitu, ngerjain tugas bareng, biar bebannya itu terkurangi gitu loh. Misal ya nanti kalau ada waktu luang sholat berjamaah, misal nanti tadarusan buat lingkaran gitu ya kan, misalnya kamu ayat 1, 2, 3 dan terusnya, nanti kan hati ini kan jadi adem gitu ya kan. Syukur-syukur kalian tadarus lah, sehari itu kalian harus membaca Al-Quran itu gak tentang sehari itu berapa baris atau berapa lembar gitu lah, yang penting tadarus Al-Quran gitu biar adem lah ya kan. Ya sekian ya mau kata lagi, jangan lupa belajar di rumah yang rajin ya gitu-gitulah pokoknya. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.